saya dari Jogja. Hari ini seneng banget aku punya kesempatan untuk ngobrol sama anakku lanang di Jogja. Dengan segala kesibukanku sebagai ibu, nggak banyak waktu yang bisa aku berikan kepada dia. Tapi hari ini kami bersyukur bisa jalan-jalan, bisa makan sate. Terus sekarang aku ngobrol sama Yuris. Mau sehat kan? Sehat Mama. Iya, jadi Mama tuh sekarang mulai bikin YouTube. Iya. Karena kan sekarang kan kamu adik-adikmu kan akan mengalami perubahan kultur, ya kan? Nggak lagi, apalagi di Jogja kan kamu kan berteman tuh dengan sangat hangat. Nah, adikmu yang di Jakarta aja sudah sangat individualis. Apalagi dengan kasus corona begini kan makin anak itu makin nggak butuh untuk ngobrol gitu, Yur. Mama aja bisa ketemu kamu gini kan mahal banget waktunya gitu. Ntar lagi Mama juga pulang gitu. Betapa banyak hal yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaanmu loh gitu, dan Mama nggak bisa selalu ada di situ buat kamu. Kita orang tua tuh selalu mikir berapa lama sih kita tuh hidup. Pada suatu saat kan anak kita kan akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan hidup. Tapi kalau Mama tulis buku, kadang-kadang filenya hilang. Tapi kalau Mama tinggalkan jejak digital, kan kamu nanti akan semakin, hidupmu akan semakin internet minded, online minded, sampai anak-anak putumu pun akan tahu kalau ketika mereka kebingungan terhadap beberapa pertanyaan hidup tuh ada hal yang mereka bisa cari filenya dan yang bagus bisa dipakai yang sesuai ya gitu. Tapi ya selama Mama tinggal gimana? Apa kabarmu? Aku baik Mam. Jadi selama ini kan kita kan menghadapi situasi yang kita bisa bilang ini sebuah pandemik di mana corona ini kan memisahkan jarak antar anak dengan orang tua. Bagi khususnya anak yang jauh sama orang tua gitu. Sebagai contoh, saya sebagai anak di sini dengan Mama yang posisinya Mama bekerja di luar kota. Jakarta. Mau nggak mau ya, ketemunya jarang banget ya. Tapi sebelum melangkah ke situ kan saya pengen tahu gitu loh. Alasan Mama ngevlog tuh apa sih di situ? Karena kan gini loh, pada suatu hari Mama cuman bangun tidur, terus aku ngerasa kalau suatu saat waktuku habis gitu ya. Apa sih yang udah aku tinggalin buat anak-anakku? Aku masih beruntung, Mama masih beruntung masih ada Eyang gitu. Dalam beberapa pertanyaan aku bisa tanya sama Eyang resep, apalagi Mama tukang masak ya. Tapi kamu kan suatu saat akan berkeluarga, kamu suatu saat akan jadi bapak. Suatu saat even kamu akan bingung, kamu ngapain anak lanang, anak wedok, caranya piye yo gitu. Kulturnya begini, perubahannya akan terjadi. Tetapi kan ada hal-hal basic yang kamu harus pahami kan, gitu. Nah, ketika Mama sudah tidak ada di sana untuk bicara dengan kamu tetap selalu bisa baca dan lihat gitu, sehingga kamu bisa pasti deh nanti akan ketemu. Karena ini datangnya dari hati, jadi nggak ada rencana apa-apa, cuma tiba-tiba pengen aja gitu, Yur. Jadi pasti akan kau pakai gitu. Nah, mumpung Mama masih hidup, kamu punya pertanyaan apa yang aku bisa jawab? Karena aku di sini sebagai anak laki-laki dari Mama ya, aku cuma pengen tahu ketika kita sudah mengalami umur yang matang. Saya sendiri kan juga sudah umur di atas 25 kan ya. Mama ada tips nggak ketika misalnya saya ingin menentukan pasangan yang layak di kemudian hari? Itu Mama ada tips untuk ngasih clue nggak buat saya sebagai anakmu? Gimana cari istri yang pas ya, cocok buat kamu? Nih, pasangan yang ideal lah menurut Mama. By natural, biasanya kalau anak laki yang punya pasangan yang cerewet ibunya. Karena kan kita tahu perempuan itu seperti apa, jadi kita tuh sangat protektif terhadap anak. Tidak ada seorang perempuan pun yang good enough for our son gitu tuh ya, itu egonya ibu ya. Ketika seorang bapak yang diributin tuh kalau anak perempuannya punya pacar, karena no man is good enough for his daughter ya. Kenapa begitu? Karena kami punya standar, belajar dari pengalaman. Kamu sebagai anak lanangku, ketika kamu memilih seorang perempuan, matamu kamu letakkan di hatimu dulu. Jangan secara fisik. Cara paling mudah adalah lihat ibu dari pacarmu atau perempuan yang sedang kamu sukai. Kamu lihat apakah kamu kira-kira sanggup hidup dengan wanita dengan karakter demikian. Karena anak perempuan banyak
sedikit banyak akan sangat mirip dengan ibunya, gitu kan? Ibu tidak berarti harus ibu kandung ya. Ada anak yang lebih dekat dengan wanita atau eyangnya yang dianggap seperti ibunya dia. Pun ada perempuan itu tidak cocok dengan ibunya, itu kamu bisa lihat standar perempuan seperti apa sih yang menurut dia baik. Ya kan? Kamu bisa memproyeksikan perempuan itu karena kamu akan menua bersama dia. Nah, kalau ngeliat dia masih muda, masih cantik, masih sehat, kamu sih masih gampang yang hal yang banyak kamu sukai. Tapi ketika kamu melihat ibunya dengan segala keterbatasannya, dengan segala usianya, tapi juga dengan kebijaksanaannya, kan kamu pikir kowe isora urip dengan wanita dengan gaya seperti kayak gitu. Itu sama seperti mama katakan kepada adikmu perempuan ketika mencari pasangan, lihat bagaimana dia memperlakukan ibunya. Orang laki ya, kalau adikmu perempuan pengen nyari cowok ya, lihat bagaimana pacarnya itu atau orang yang dia sukai memperlakukan ibunya. Kalau dia menyukai, dia memperlakukan ibunya dengan baik dan hormat, berarti dia tahu standar bagaimana memperlakukan perempuan. Jadi kamu pun akan dinilai oleh pacarmu bagaimana kamu memperlakukan seorang ibu, gitu. Karena orang laki-laki kan kekuatannya adalah sebagai seorang yang memperjuangkan hidup. Ketika orang berjuang kan, kamu ada pada satu standar tertentu. Kamu sukses atau tidak sukses. Kalau kamu tidak cukup punya kekuatan baik yang dibekali oleh ibumu, ketika kamu sukses kamu lupa menjadi sewenang-wenang terhadap keluargamu. Ketika kamu tidak sukses, kamu mencari kompensasi. Nah, hanya anak laki yang kuat, yang punya kontrol, yang walaupun hidup itu nggak mungkin selalu benar gitu ya, tetapi paling nggak kontrolnya kuat. Nah, kamu akan dinilai kayak gitu loh, Yor. Jadi hati-hati. Interaksimu dengan orang tua, dengan ibu secara khusus itu perlu diperhatikan, karena itu menjadi standar buat pacarmu, dan juga bagaimana kamu melihat masa depanmu hidup bersama orang seperti itu. Gitu. Itu paling gampang begitu ya. Sebab kalau kita ngomong pengenalan setiap hari kan, wah namanya orang pacaran mah. Pacaran tuh kamu belum ngomongin listrik, belum ngomongin sewa rumah, belum ngomongin anak sekolah gitu ya, masih enak aja gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke kehidupan normal kan udah gak ada yang lebih ditutupin. Nah ya itu ya kenapa bikin orang terkejut-kejut gitu. Termasuk kejelian perempuan itu dalam memanage keuangan sih. Banyak laki-laki juga terperangkap ketika harus hidup dengan perempuan yang tidak mampu memanage keuangan dengan baik. Memanage keuangan itu kelihatan dari kemandirian dia. Dia bisa bekerja, memanage uangnya dengan baik, tidak hedon gitu. Atau ketika dia menerima uang yang kamu berikan, dia mampu mengelola, bukan hanya untuk egonya dia saja, untuk tampil cantik saja, atau untuk mewah-mewahan aja, tapi cukup rendah hati untuk jadi pengelola keuangan kamu yang bagus. Hati-hati, karena banyak perempuan sekarang malah bikin suaminya bayar utang. Ya. Jadi itu kan banyak kelihatan karakter itu dari ibunya. Itu sih sebenarnya paling gampang gitu. Kalau anakku bertanya atau anakku bertanya, Pak, aku boleh nggak ya have sex sebelum saya menikah? Halo, terima kasih ya sudah ikut menikmati video di kamar Mbak Lupi. Silahkan like dan subscribe apabila video-video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan ragu-ragu untuk memberikan saran dan masukan di kolom komentar supaya nanti saya bisa siapkan video-video lain yang lebih baik lagi. Thank you.